Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dalam info kesehatan, yaitu 5 cara jaga gula darah saat puasa untuk pengidap diabetes ya. Jadi pada saat puasa penting untuk para para pengidap diabetes itu untuk memperhatikan kondisi ya, termasuk juga asupan ya ketika buka, kemudian sahur ya, agar tidak drop ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman Gaya Hidup. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, jaga gula darah saat puasa sangat penting bagi pengidap diabetes. Tak dipungkiri, para pengidap diabetes harus memperhatikan asupannya agar tak drop mendadak. Perubahan pola makan selama puasa Ramadan tentu berpengaruh pada mereka dengan masalah metabolisme termasuk diabetes. Karena tidak mendapat asupan selama sekian jam, tubuh akan membongkar cadangan energi. Dr. Gizi Juwailita Suparsari mengatakan tubuh akan menggunakan nutrisi selama 2-3 jam setelah makan. Selebihnya tubuh akan menggunakan cadangan energi dari glikogen atau cadangan gula dan lemak. Oleh karenanya, pengidap diabetes perlu memperhatikan cara jaga gula darah saat berpuasa. 1. Konsultasi dengan dokter. Pasien diabetes sebenarnya boleh berpuasa, namun perlu konsultasi dengan dokter sebab ada kondisi di mana pasien tidak dianjurkan puasa. Dari evaluasi dengan dokter, pasien akan dibantu mengatur makan, konsumsi obat, dan mengingatkan pasien untuk rutin cek gula darah. Saat kadar gula darah kurang dari 70 mg per dl hipoglikemia atau lebih dari 300 mg per dl hiperglikemia, sebaiknya puasa dibatalkan ya. Jadi takarannya seperti itu. Selain itu, pasien juga perlu ya, jadi kurang dari 70 atau lebih dari 300 ya, lebih baik ya menurut dokter ya dibatalkan. Selain itu, pasien juga perlu peka terhadap tanda klinis dari hipoglikemia seperti pusing, sakit kepala, rasa lapar berlebih, berkeringat, dan susah konsentrasi. Sementara hiperglikemia biasanya menunjukkan tanda seperti rasa haus berlebih, sering buang air kecil, dan penglihatan buram. 2. Perhatikan jumlah. Pasien diabetes bebas mengkonsumsi apapun asal dalam komposisi yang pas. Kurma kerap jadi pilihan menu untuk buka puasa dan cepat menaikkan kadar gula rendah. Karena indeks glikemik rendah, kurma aman untuk pasien diabetes, namun konsumsinya harus dibatasi. Sebanyak 1-2 butir kurma atau 3 butir jika berukuran kecil dirasa cukup. Pembatasan jumlah atau porsi pun berlaku untuk menu lain, misalnya kolak, biji salak, atau es cendol ya. Kemudian 3 jenis pilihan asupan. Jenis asupan tak kalah penting diperhatikan. Kandungan gizi harus lengkap, meliputi karbohidrat, protein, lemak, serat, dan mikronutrisi lain. Karbohidrat dari total kalori yang diperlukan ya. Karbohidrat mendapat porsi 45-50%. Pilih karbohidrat kompleks seperti sayur, umbi, nasi merah, dan jagung. Kemudian hindari karbohidrat sederhana, misalnya mie, nasi putih, dan sereal yang cepat bikin lapar. Pilih sumber karbohidrat kompleks sehingga gula lepas perlahan ke dalam darah, kata Lita beberapa waktu lalu. Protein porsinya sebanyak 20-30% dari total kalori. Sumber protein sebaiknya dari nabati dan hewani. Lemak dan asupan lemak tidak sampai 35% dari total kalori. Lita menyarankan untuk memilih lemak jenuh dari ikan, minyak zaitun, atau minyak nabati lain. Mikronutrisi terdiri dari vitamin, mineral, dan serat. Salah satu cara jaga kadar gula saat puasa adalah dengan kelengkapan nutrisi. 4. Cukup asupan cairan. Pasien diabetes rentan dehidrasi. Selama puasa, pemenuhan cairan memang cukup menantang. Karenanya, pengidap diabetes harus benar-benar cukup cairan, dan ini bisa dipenuhi selama sahur dan buka puasa. Saat berbuka, minum segelas air atau jus buah untuk menaikkan kadar gula darah. Kemudian 1 gelas sebelum makan malam, 2 gelas setelah makan, dan 1 gelas jelang tidur. Sementara saat sahur, minum 2 gelas air.
5. Jangan lewatkan sahur. Jaga gula darah saat puasa bukan berarti memotong jatah makan dalam sehari. Selama puasa sebaiknya jangan sampai melewatkan sahur. Jangan melewatkan makan sahur agar cadangan energi selama berpuasa cukup dan tidak terjadi hipoglikemia. Kata Ihsan Mokoago, dokter penyakit dalam subspesialis endokrinologi, metabolik, dan diabetes seperti dilaporkan Antara. Kebutuhan kalori tidak berubah selama puasa. Sebaiknya pasien diabetes makan sahur mendekati waktu imsak, kemudian berbuka segera mungkin agar kadar gula darah segera naik. Itulah beberapa cara agar jaga gula darah saat puasa. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan para pengidap diabetes yang harus memperhatikan segala hal ya, termasuk juga asupan ya, kemudian juga konsumsi air ya 8 gelas atau 1,5 liter diatur pada waktu buka sampai juga sahur ya. Kemudian juga kalau pertama memang harus konsultasi dokter ya. Jika kadar gulanya bawah 70 atau di atas 300 maka lebih baik ya tidak berpuasa gitu ya. Dan itu ya sobat sekalian, pentingnya kita untuk menjaga kondisi ya, meskipun kita diabetes ya, pengidap diabetes tetap bisa menjalankan puasa asal dengan aturan-aturan yang tadi gitu ya. Ya, itu ya sobat sekalian, saya juga terus rekomendasikan untuk menjaga kondisi agar tidak cepat sakit dengan meningkatkan ya imunitas tubuh ya, dengan konsumsi rutin ya propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan ini adalah Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano, manfaatnya luar biasa. Di antaranya ya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, kanker ya, kemudian juga ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya ya. Dan ini sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, BPOM dan INEA. Kemudian untuk varian selanjutnya itu Turkish Propolis Rukia Brain ya. Manfaatnya dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi ya. Atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan ya, variannya banyak. Ini ada madu hutan Jambi, kemudian ada madu hutan Kalimantan, Sumbawa dan lain sebagainya. Sama link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.